Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara, bertemu lagi bersama saya Alsep Triadi dalam program Riau Forum. Untuk pekan ini kita membahas terkait amankah dana Anda di bank. Saudara, beberapa bulan terakhir sering kita mendengar berbagai macam kejahatan perbankan. Mulai dari scammer, pembobolan ATM, hingga penyelewengan yang dilakukan oleh internal bank sendiri. Untuk membahas persoalan ini, di studio sudah hadir yang pertama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, OJK, Bapak Muhammad Lutfi. Assalamualaikum Pak. Yang kedua, Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri, Bapak M.A. Suharto. Assalamualaikum Pak. Yang ketiga, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Ibu Profesor Dr. Rita Anugrah. Assalamualaikum Bu. Yang keempat, Kasubdin 2 TP Bank Dikremsus Polda Riau, Bapak Kompol Teddy Ardian. Assalamualaikum Pak. Namun sebelum kita mulai dialog, tidak elok rasanya tidak memulai dengan pantun, karena kita di bumi Melayu. Makan bersama nasinya ramas, bungkusnya banyak untuk teman. Para nasabah janganlah cemas, semua simpanan dijamin aman. Kita mulai mungkin ke OJK dulu nih Pak. Sebelum kita membahas lebih luas, tugas OJK itu apa saja Pak? Tugas dan fungsi OJK. Baik, terima kasih Pak Alsep ya, Pak Alsep Tri ya. Kesempatan yang baik nih, saya haturkan terima kasih buat Riau TV. Kami bisa berkesempatan hadir di sini kepada pemirsa TV Riau ya. Tentunya nih saya manfaatkan betul untuk menyampaikan edukasi dan literasi dan juga memperkenalkan OJK barangkali ya Pak Alsep. Jadi tugas OJK bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi Pak Sep ya terhadap keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan serta memberikan perlindungan konsumen terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi definisinya kalau dibuatkan tagline, kami sering menyebutnya mengatur, mengawasi dan melindungi. Itu Pak Asep ya. Jadi mengatur, siapa yang diatur? Yaitu industri keuangan yang meliputi perbankan, industri keuangan non-bank dan pasar modal. Jadi 3 industri itu yang kita awasi dan kita kita atur. Kemudian juga ada tugas baru di sini terhadap fungsi dan tugas pengawasan keuangan yang sebelumnya tidak ada atau tidak dilakukan oleh pengawasan sistem keuangan sebelumnya. Kan kita tahu bahwa dulu pengawasan bank itu ada di Bank Indonesia. Kemudian non-bank dan pasar modal itu ada di Bapepam LK. Nah, fungsi perlindungan konsumen ini belum ada di 2 lembaga pengawasan sebelumnya. Nah, sekarang dengan hadirnya OJK ada fungsi perlindungan konsumen, Pak Altri. Jadi bagaimana hak-hak konsumen itu bisa terlindungi dan masyarakat merasa aman, nyaman menyimpan atau menginvestasikan uangnya di bank. Karena sebagaimana kita ketahui, perbankan khususnya ya atau lembaga keuangan yang dibawahi oleh bank adalah bisnis kepercayaan. Ya, di sana Bapak bisa bayangkan menitipkan uang ratusan juta gitu ya, hanya diganti oleh selembar kertas yang namanya deposito. Coba 100 juta dibandingkan dengan selembar kertas, kalau kagak percaya itu nggak bakal kita taruh uang di bank itu. Barangkali itu Pak Alsep.
Berarti lembaga OJK ini pengawasan seluruh perbankan yang ada ya Pak? Perbankan, industri keuangan non-bank Ya. seperti asuransi, pegadaian, perusahaan pembiayaan, termasuk juga BPJS gitu ya, Ya. yang juga kita awasi itu Pak. Dan seluruh kegiatan industri pasar modal gitu Pak. Jadi perbankan non-bank kalau kami singkat gitu ya, dan pasar modal. Gitu. Oke. Tidak termasuk koperasi ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Koperasi itu di bawah pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM ya Pak? ya. Iya. Ke Pak apa? Dari Bank Rio Kepri, Pak Soeharto. Saat ini program apa ya di Bank Rio Kepri, Pak? Yang saat ini di masyarakat yang sudah dilaksanakan. Baik Pak, untuk layanan ya khususnya Ya, Pak ya. layanan. Untuk layanan itu kita ada penambahan outlet untuk beberapa daerah yang memang masih istilah blank spot lah, tidak ada aktivitas industri perbankan. Atas juga kita lakukan penambahan dengan jumlah ATM dan sekaligus memodernisasi ATM yang memang tidak kompatibel lagi dengan teknologi yang saat ini. Yang berikutnya juga kita menambah pengayaan fitur-fitur di mobile banking kita. Apalagi dalam kondisi saat ini kan setelah adanya pandemi, kecenderungan orang datang ke bank kemarin kan sedikit berkurang. Karenanya kita lakukanlah penambahan fitur-fitur yang ada di mobile banking kita. Mobile banking kita untuk melayani, jadi kapan saja, di mana saja mereka dapat melakukan transaksi. Di mobile banking kita sendiri itu ada berbagai macam fitur, terutama untuk transaksi keuangan, bisa lakukan transfer, pemindah bukuan, lantas juga ada informasi, terkait dengan informasi itu juga ada informasi bagaimana transaksi yang sudah dijalankan, begitu juga transaksi letak ATM kita, lantas juga kita tambahkan lagi pengayaan bagaimana nasabah kita bisa melakukan berinfak zakat sedekah, ZSWAP. Nah, itu juga bisa dilakukan di mobile banking kita. Termasuk juga ada lagi yang terkait dengan pembelian. Nah, pembelian itu misalkan pembelian pulsa telepon. Atau juga saat ini nasabah kita jika ingin membeli token listrik. Nah, itu sudah bisa dilakukan di mobile banking kita. Itulah beberapa layanan yang kita tambahkan di tahun 2021 dan 2022. Ditambah lagi ada lagi satu lagi yang kita atas izin BI dan rekomendasi OJK, kami juga mau nambahkan fitur, salah satunya adalah piloting kris, di mana masyarakat bisa lakukan pembayaran, retribusi, pajak, atau hal-hal yang lain terkait dengan pemerintah daerah, itu bisa juga dilakukan menggunakan kanal piloting kris kita. Itu salah satunya. Oke, memang fitur ini untuk membantu masyarakat Pak. Cuma gimana safety kita terkait kebocoran, terkait apa? Di mobile banking kita itu selalu diawasi juga Pak. Ketika kita menambah satu fitur pun itu harus melalui tes. Dan juga ada yang namanya audit eksternal kita. Sehingganya harusnya tidak terjadi. Makanya kita lakukan edukasi Pak kepada nasabah kita melalui media sosial kita atau hal-hal yang lain. Yang paling utama adalah bagaimana nasabah kita itu jangan gampang memberikan informasi data. Nah, itu salah satunya. Kadang-kadang ada telepon yang datang, disebutlah namanya Data siapa, pribadi orang kita, tua, itu data pribadi. Lantas juga selalu kita edukasi masyarakat kita itu karena di mobile banking kita kan ada yang namanya sandi, termasuk PIN. PIN itu harusnya dilakukan perubahan secara berkala. Dan PIN itu jangan menggunakan tanggal lahir. Nah, itu gampang sekali. Biasanya di ini Gampang ditebak. Murah ditebak, gitu, ya. ya. Mungkin nanti dari Pak Teddy juga bisa jelasin juga bagaimana kecenderungan orang-orang yang jahat itu bisa memanfaatkan data pribadi kita. Itu sih sebenarnya yang bisa. Jadi cukup aman menurut saya. Karena memang secara periodik kami juga diawasi. Tadi disampaikan oleh Pak Lutfi bahwa bank juga selalu diawasi oleh
regulator. Oke, ditahan dulu Pak. Pak Teddy, itu Pak Suwarto udah bilang bahwa berbagai macam safety. Dari Polda sendiri hingga saat ini ada nggak laporan terkait kejahatan perbankan ini? Baik, Pak Agus, pemirsa RTV. Pertama mungkin terkait dengan kejahatan perbankan ya. Dalam hal ini kita tadi seperti apa yang disampaikan Pak Lutfi dan Pak Harto, perlu kerjasama atau perlu langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya kejahatan, khususnya dalam hal ini kejahatan perbankan. Nah, dalam hal ini tentu ada strategi khusus ya. Dalam menurut saya yang pertama preemptifnya, itu mungkin ranahnya ada di perbankan sendiri di internal ataupun di OJK, kemudian preemptif, pencegahan, dan yang paling terakhir adalah represif, dalam hal ini penegakan hukum ya. Dan penegakan hukum di sini kan adalah ultimum remedium, langkah yang paling terakhir kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam kalau di hukum pidana adalah untuk penanggulangan tidak pidana. Kenapa kita harus lakukan penegakan hukum ini? Untuk mencegah terjadinya kejahatan berulang, dalam hal ini deterrent effect, efek jera. Nah, bank ini kan adalah lembaga yang menjaga trust ya, trustnya masyarakat. Ini rohnya kan di situ. Bagaimana kepercayaan masyarakat ini terjaga oleh bank. Tentu sehingga hal ini harus dibentengi dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Baik dari internal dalam hal ini mungkin pegawai bank, ya, atau mungkin dalam hal ini nasabah penyimpan, tadi seperti yang sudah disampaikan. Nah, khususnya mungkin kalau masyarakat tadi jangan gampang memberikan OTP atau tanggal lahir atau apalah, ya. Kemudian dari pegawai bank sendiri itu tadi, bagaimana mencegah fraud di dalam internal bank sendiri. Sehingga menurut saya ketika ada fraud tidak perlu ada toleransi di situ, karena ini yang dijaga adalah lembaga kepercayaan. Ketika masyarakat tidak percaya lagi, nah kan kita menghindari terjadinya mungkin ya rush money di sini yang mengakibatkan operasional bank itu terganggu, seperti itu, Pak. Marwah banknya ya? Iya. Data kita berapa Pak yang ada laporan? Jadi kalau saya membagi dua ya, membagi dua, pertama kejahatan itu yang dilakukan oleh pihak di luar bank. Tadi seperti mungkin penipuan yang skimming atau mungkin pencurian dana nasabah melalui pemberian OTP, pemberian password. Kadang-kadang kan ada yang marak sekarang, Pak, kami dari BRI, padahal itu bukan Bank BRI. Kalau itu mungkin datanya banyak, Pak, dari seluruh Polres mungkin menangani hal seperti itu. Yang kedua adalah di pihak bank sendiri. Data di kami 2001-2022 ini ada sekitar 11 yang kami tangani. 11. Ya, jadi 11 yang kita tangani itu kita membagi dua. Kan bank ini kan operasionalnya itu ada fund, ada land. Fund menghimpun, land menyalurkan. Jadi kalau modusnya fund itu terkait dengan menghimpun dana, pencurian dana nasabah. Itu tadi. Baik itu yang dilakukan oleh pihak di luar bank atau ini, ataupun ada kasus yang kita tangani ternyata di internal bank mengambil uang nasabah. Ada kasus yang sudah kita tangani dan sudah vonis. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah terkait dengan kredit juga. Jadi macam-macam sekali, Mas Agus, ini modus-modus kejahatannya. Oke. Bu Profesor, Bu Rita, sebagai akademisi, kita udah mendengar dari OJK, dari Bank Rio Kepri, dari Polda, berbagai macam sudah dilakukan pengawasan. Cuma masih ada juga, gimana dari akademisi melihat fenomena ini? Ya, terima kasih, Pak. Jadi kalau dari akademisi kita mungkin melihat dulu dari otoritas jasa keuangan misalnya dari OJK. Kalau menurut saya mereka telah menerbitkan begitu banyak ya POJK untuk mengatasi terutama ini ya jalannya perbankan, karena kita tahu bisnisnya sangat high risk dengan 8 risiko di conventional bank atau 10 risiko di syariah, dan itu menurut saya sepanjang ini cukup memadai antisipasinya. Tapi bagaimanapun kita kan tidak bekerja di dalam ruang yang hampa hanya OJK, tetapi yang paling penting adalah nasabah itu sendiri. Nah, beberapa penelitian tentang pencurian atau fraud yang terjadi, apakah itu dari skimming tadi atau dari internal bank itu sendiri, salah satunya adalah nasabahnya sendiri itu boleh kita katakan literasi keuangannya sepanjang penelitian yang ada itu mereka masih kurang. Jadi literasi keuangan
literasi keuangan itu yang mungkin perlu kita galakkan lagi. Seperti misalnya sosialisasi atau itu termasuk pengembangan literasi keuangan kepada nasabah atau kepada user dari bank itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari OJK-nya sudah ya, dan dari banknya sendiri untuk mengikuti OJK tadi mereka sendiri juga harus punya apa sekarang yang kita sebut dengan fraud ya. Jadi fraud kalau kita lihat dari secara teoritis ada fraud triangle. Fraud triangle di situ kalau kita katakan misalnya lah peluang. Kalau saya melihatnya, kebetulan saya juga sekarang lagi aktif di salah satu ya, jadi saya melihat sendiri secara teoritis kontrol itu ada. Kontrol itu ada, boleh dikatakan memadai, tetapi implikasi dari kontrol itu, apakah dari pengawasan yang kurang, mungkin itu perlu penelitian lebih lanjut. Tetapi kalau di sini sudah ada kolusi, nah masalahnya kolusi. Jadi kalau Bapak menyinggung tadi internal, saya pikir di situ adalah faktor kolusi di dalamnya. Even kita punya sistem internal kontrol yang sangat canggih, yang sangat baik, tetapi kalau kita bicara kolusi, nah kolusi di sini penerapan internal kontrol itu sesama pihak yang menerapkan dari level 1 sampai yang atas, mereka itu menganggap taken for granted, nggak apa-apa nanti pinjam password atau dan sebagainya. Itu menurut saya ada internal kontrol yang harus implementasinya ditegakkan lagi. Tapi dari segi peraturan OJK-nya udah cukup, kemudian dari banknya sendiri sudah membuat internal kontrol itu, tetapi implementasinya itu harus dijaga terus. Itu dari dalam. Tadi dari luar saya katakan literasi keuangan kepada nasabah. Contohnya tadi dikatakan tidak boleh memberikan data dan pribadi. Dan bagi mereka itu contohnya misalnya kasih ke adiknya, kasih dia trust. Sementara itu sesuatu yang menurut saya tidak boleh. Jadi bagaimana kita mengedukasi nasabah kita bahwa itu sesuatu yang harus dijaga gitu. Jadi itu literasi keuangannya yang mungkin perlu ditingkatkan. Cuma sosialisasi tentang ini yang masih kurang, Bu. Nah, namanya itu literasi Kadang keuangan. kita trust tadi, kadang kasih ke bahkan tetangga pun kadang kita ambilkanlah ATM atau apa. Ya, Ada jadi, juga seperti ya, itu. mindset literasi keuangan itu yang harus kita tanamkan. Jadi kalau kami dari akademisi, kalau saya sendiri ada membuat penelitian tentang internal kontrol bank. Jadi saya membuat penelitian tentang sejauh mana internal kontrol bank itu efektif kalau kita kaitkan dengan kecurangan yang terjadi. Nah, jadi itu internal. Tapi kalau eksternal, ada penelitian teman-teman tentang literasi keuangan yang belum memadai kepada nasabah. Kita punya nasabah mulai dari yang di desa sampai di kota, gitu ya. Dan sekarang kemajuan teknologi informasi menyebabkan kita yang seumur saya ini kebanyakan yang gaptek. Dan yang seumur saya yang banyak uangnya ya. Jadi artinya ketika kita kasih sama anak kita, kadang-kadang anak juga nggak bisa dipercaya loh Pak. Jadi itu namanya literasi keuangan yang menurut saya masih perlu di mindset kita itu harus ditanamkan terus gitu. Ya, even dengan anak kita, istrinya juga Pak. Kalau udah punya rekening sendiri, kalau dapat pinnya nggak usah dikasih Pak. Ini Kira-kira, memang tugas OJK kayaknya Nah, Pak. OJK Literasi keuangan. Itu apa? Gimana dari OJK? Ya. Cuma ditahan dulu Pak. Siap. Kita break sebentar. Waspadalah terhadap biaya kecil. Sebuah kebocoran kecil bisa menenggelamkan kapal besar. Benjamin Franklin, politikus Amerika. Kita lihat sejenak. Lanjutkan Rio Forum kita dengan topik amankah dana Anda di bank? Mungkin ke Pak Muhammad Lutfi terkait literasi keuangan nih Pak. Mungkin OJK bisa. Baik Pak. Jadi memang dengan lahirnya OJK ya sejak tahun 2011 ya, atau fungsi kita mulai aktif di tahun 2012 ya. Kita khususkan ada kompartemen
selain kompartemen pengawasan ya, perbankan, industri non-bank, dan pasar modal, ada satu kompartemen lagi di OJK itu yang namanya kompartemen edukasi dan literasi keuangan. Ya, edukasi dan literasi keuangan. Kenapa kompartemen ini penting? Keberadaannya beriringan dengan fungsi dan tugas pengawasan, gitu ya, sebagai regulator. Karena tadi seperti Prof bilang, sangat menentukan sekali edukasi dan literasi keuangan ini kepada masyarakat. Berbagai penelitian juga membuktikan bahwa makin tingginya tingkat literasi dan inklusi keuangan, masyarakat itu makin maju, Pak. Ya, makin ekonomi juga tumbuh gitu ya. Ada penelitiannya, Pak. Ya, cuman saya nggak bawa datanya. Jadi memang ada tugas OJK di sana, tapi OJK nggak sendirian, Pak. Ya, tugasnya itu tugas kita sama-sama nih. Iya. Tugas kita sama-sama dengan industri keuangan, dengan masyarakat, dengan kampus ya, dengan abang-abang penegak hukum gitu ya. Ini kita lakukan sejak OJK lahir gitu ya, Bang. Bahkan kita sering banget bikin kegiatan acara Ghost to Campus ya, Prof Rita, Ghost to Sekolah, Ghost to School gitu ya. Terus berbagai kegiatan itu kita terus meningkatkan literasi. Ada target kita juga di target literasi dan inklusi keuangan ya. Di tahun 2024 sesuai dengan arahan Pak Presiden, tingkat literasi keuangan itu kita harapkan bisa kita capai di angka 90%. Nah, waktu 2019 itu 76%, itu udah kita lampaui. Nah, nanti di 2024 itu tingkat literasi itu akan kita gapai di angka 90%. Nah, ini yang menjadi tujuan kita. Karena tentunya dengan topik kita amankah dan kita nyimpan uang di bank ini kan merupakan ada trigger nih ya, ada yang memicu nih. Kenapa orang mempertanyakan ini? Padahal tadi yang statement saya di depan, bank ini bisnis kepercayaan. Orang dari dulu percaya. Jadi yang Prof bilang tadi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini satu paket nih yang untuk kita juga memberikan pencerahan dan kecerdasan kepada siapapun yang menggunakan jasa keuangan formal gitu. Itu barangkali, Bang. Terkait pengawasan, Pak. Pengawasan sampai saat ini udah ada nggak data kita beberapa bank yang dilaporkan atau apa? Ya, tentunya kalau secara nasional ya pengaduan-pengaduan terkait adanya kejadian ya fraud gitu ya atau penyimpangan keuangan itu tidak terlepas di industri perbankan ya gitu ya, karena memang meskipun kalau saya coba bandingkan perbankan itu, kalau saya ibaratkan Pak seperti kalau di industri pengangkutan seperti orang yang mengklaim pesawat adalah kendaraan yang paling aman di dunia gitu ya. Kalau pernah saya sering baca ya, Bang Pedi ya, diklaim paling aman. Karena apa? Itu begitu rigid pengawasan terhadap industri keuangan khususnya perbankan. Kenapa saya bilang paling rigid? Di sana bank itu dilindungi kerahasiaannya gitu ya. Kerahasiaannya dilindungi. Kemudian ada perlindungan aset terhadap kelalaian. Aset kita tuh dijagain. Bapak kalau naruh uang di bank, apabila ada uang itu dicuri atau diambil, bank itu wajib banti segera gitu, segera. Wajib. Nggak boleh ditunggu pemeriksaan dulu sama Bang Teddy misalnya. Nggak gitu. Bayar dulu, balikin dulu. Nah itu makanya ada perlindungan aset nasabah. Kemudian juga ada penjaminan dari LPS gitu. Uang kita aman ada di sana. Dan tentunya yang terakhir itu ada perlindungan terhadap konsumen dan nasabah. Nasabah kalau ada dispute terhadap simpanannya atau investasinya bisa sampaikan ke OJK. Nanti kami mediasikan ya gitu ya, kita mediasikan ada persoalan apa nih. Artinya di sini sangat nasabah itu dilindungi ininya. Mengenai data penyimpangan keuangan khususnya yang di Provinsi Riau ya memang
kami Berapa kasus Pak, ya. yang kita Iya, yang baru-baru ini kan memang ada kasus skimming ya, dan saya dengan Pak Harto dan direksi BRK juga selalu aktif ya, karena ada kewajiban paling lambat 3 hari dari kejadian itu harus melapor ke OJK, jadi harus ditindaklanjuti. Nah, pada saat BRK melapor, bagaimana penanganan dengan nasabah? Nasabah udah dibayar Pak, udah diganti. Nah, jadi itu Pak tindakannya begitu cepatnya. Tapi alhamdulillah Polda Kepri cepat juga. Cepat juga. WNA ya Pak pelakunya. Iya, luar biasa itu. Apresiasi saya juga dengan Polda ya yang begitu cepat ya. Jadi itu Pak, ya, memang ya sesempurnanya pengawasan pesawat yang diklaim transportasi paling aman juga ada juga yang kecelakaan gitu. Pasti ada ya. Jadi tapi tindakan atau mitigasinya itu begitu rigid dilakukan pengawasan oleh otoritas gitu ya. Setiap laporan tuh kita koordinasi ke penegak hukum juga Pak. Ya, seharusnya kalau ada memang tindakan TV bank gitu ya, apalagi tipikor, ya pastinya kita akan koordinasi dengan pihak penegak hukum gitu ya, karena memang jika memang ini dibutuhkan tindakan tadi ya, yang tadi bilang tindakan represif gitu ya, ini harus ditindak gitu ya. Gitu. Pak Soeharto, Bang Riau Kepri sendiri ini kan tadi OJK juga menyinggung terkait kasus skemar. Untuk kedepannya antisipasi kita seperti apa nih Pak ke depan? Ya, pertama itu kan edukasi itu udah jelas, sudah pasti itu Pak. Terus kami juga lakukan perbaikan di internal. Nah, itu karena memang itu kan kalau yang skimmer itu kan dari pihak eksternal, dari luar gitu kan. Pelaku Nah, kejahatan. kita sudah lakukan perbaikan kemarin dengan vendor. Waktu dulu ada beberapa kalau dipasang alat itu Pak hanya rebooting dia. Nah, jadi mati atas aktif lagi. Nah, sekarang kita sudah koordinasi dengan vendor, begitu ada sesuatu alat yang dimasukkan itu langsung mati. Sehingganya butuh kita hadir ke situ lagi untuk mengecek baru dia bisa hidup kembali. Nah, kadang-kadang skimming itu yang dilakukan dia merekam data. Yang kedua, kita sudah mematikan semua, tidak ada default lagi, semua harus menggunakan chip. Nah, jadi chip itu udah harga mati istilahnya ya Pak Lutfi ya. Nah, bank tidak lagi menggunakan kartu yang berbasis magnetic stripe. Nah, jadi sekarang udah pakai chip. Jadi kita lakukan yang dua terhadap ini. Pertama adalah kita koordinasi dengan vendor, ya prinsipal ATM kita, itu mematikan apabila ada alat apapun, sekecil apapun, karena kemarin itu dimasukkan alat Pak tadi, dimasukkan alat, tipis sekali. Nah itu sekarang kita opsinya langsung mati. Itu kan bisa terlacak Pak dari CCTV yang mencurigakan, kan masangnya bukan main. Oh iya. Lamanya atau. Justru karena kami lapor ke Polda kemarin dapat rekaman CCTV itu Pak yang dimanfaatkan dengan penyidik kemarin itu, termasuk alat-alat yang kita dapatkan, kita sita semua dengan ke Polda kan. Nah, lantas yang kedua tadi tidak ada lagi opsi, ada dua pilihan magnetic stripe atau semua harus berbasis chip. Ya itu ke depannya. Terkait fraud Pak, penyelewengan dari internal sendiri gimana? Tadi Polda juga yang penting komitmen dari banknya. Ya jadi sebenarnya tadi bank ini kan highly regulated gitu ya, dia sangat ketat sekali. Bank sebenarnya di dalam transaksi internal sendiri itu berlapis-lapis Pak. Ada maker, checker, approval. Jadi kalau seseorang itu tadi sudah disinggung dengan Prof. Rita tadi, seseorang itu nggak akan bisa melakukan transaksi sendirian. Pasti ada yang berperan di situ gitu. Apakah dia nyuri password, apakah dia juga sharing password. Nah ini yang kita tindak tegas sekarang ini. Nanti sebenarnya kita juga punya unit-unit Pak. Pertama kita bangun unit yang namanya quality assurance. Quality assurance itu yang sehari-hari H+1 dia sudah harus mendeteksi apabila terjadi fraud. Nah ini memang kita baru adakan tahun 2021 kemarin berdasarkan konsultasi kami dengan OJK. OJK juga memberikan. Nah di samping itu ada yang namanya area audit. Itu perpanjangan tangannya audit kantor pusat yang memang dia dekat dengan cabang. Nah itu kita klaster beberapa cabang, kita siapkan audit. Nah,
audit area namanya. Tapi audit yang pusat ini juga ada dua, surprise audit dengan audit reguler. Audit reguler itu semuanya cover semua, itu harus diaudit semua, Pak. Nah, jadi lantas yang ketiga, kami juga punya yang namanya anti fraud. Anti fraud ini betul-betul tim anti fraud itu langsung turun, Pak, apabila ada lakukan. Mungkin kita juga lakukan kerjasama dengan Polda juga gitu. Data-data yang itu kami sajikan ke Polda itu untuk lakukan tindakan apabila terjadi fraud. Dan manajemen sekarang saat ini nggak ada lagi tawar-menawar. Tegas ya Pak? Saat ini apabila ditemukan berhenti karyawannya dan kita kirimkan surat, Pak, di lingkungan tempat dia bekerja bahwa yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Bank Riau Kepri dengan catatan ya ibarat kita sampaikan ada catatan lah, bahwa dia keluar itu tidak baik gitu. Orang ini bermasalah lah gitu. Ya gitu. Yang di samping itu juga kita ada yang namanya whistleblower. Kita sediakan juga website kita untuk semua masyarakat bisa mengakses. Apakah dia masuk melalui email atau dengan sistem yang whistleblower tadi, atau juga dia bisa menelpon di kami di 0770 ekstensinya 1220, itu memang udah kita siapkan, Pak. Jadi kami juga sangat berharap apabila masyarakat menemukan kecurangan atau fraud-fraud yang di luar, khususnya di Bank Riau Kepri ini, kami sudah siapkan instrumennya itu, Pak. Gitu. Berarti tidak ada toleransi bagi yang melakukan di internal ya, Pak? Betul. Bahkan yang kejadian kemarin ya, Pak, tadi kami yang melaporkan ke Polda untuk dilakukan, dan alhamdulillah sudah selesai juga itu kemarin, udah putus itu. Nah itulah, Pak. Jadi memang harus menjadi perhatian kami, karena bank ini tadi sampaikan oleh Pak Lutfi, bisnisnya bisnis kepercayaan, Pak. Kalau nasabah tidak percaya lagi, nggak ada isinya bank itu jadinya gitu. Nah sementara kami kan saat ini aja mengelola dana kurang lebih BRK itu 25,7 triliun, Pak, saat ini. Itu kira-kira, Pak. Untuk peralihan ke syariah dari konvensional nggak ada apa, Pak? Kan ada nasabah di luar Muslim atau apa, ya. gimana? Insya Allah kami sudah melakukan sosialisasi, Pak, di komunitas-komunitas yang di luar Muslim. Kita jelaskan bahwa syariah ini adalah sistem, jadi kita bersifat universal, tidak ya ibaratnya tidak pada segmen tertentu. Jadi siapapun, bahkan ekstrimnya kalau tak beragama, tapi kan nggak boleh tak beragama di ini, itu boleh menjadi nasabah kita. Dan beberapa komunitas yang kami hadir di situ, Pak, ternyata nasabah kami yang non Muslim itu sudah terbiasa, Pak, menggunakan instrumen bank syariah. Kami juga kemarin terakhir kami juga lakukan sosialisasi di PSMTI di Riau juga. Ternyata saudara-saudara kita udah biasa, Pak. Ada satu perguruan pendidikan di kami. Saya sudah menjelaskan, izin Pak Lutfi, 1 jam lebih kami jelaskan tentang ini, senyum-senyum, ternyata kami sudah lama, Pak, sudah menggunakan instrumen-instrumen yang bank syariah. Wah, kalau gitu tadi harusnya ya udahlah kita sharing aja gitu. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan, Pak, terutama di kantong-kantong yang seperti Bagan Siapi Api, Selat Panjang, Karimun, Batam, Tanjung Pinang. Kami direksi berbagi, Pak, untuk mengumpulkan gathering, untuk menjelaskan tentang syariah. Alhamdulillah mereka support semua. Gitu. Oke, ke Pak Teddy. Tadi dari Bank Riau udah nyampaikan bahwa mereka juga tidak toleran terhadap fraud atau apa. Dari Polda sendiri, gimana komitmen Polda dalam menangani kasus perbankan ini? Baik, Mas Heru. Terkait dengan komitmen Polda, mungkin sangat jelas ya, kami dari Polda Riau dalam hal ini di Treskrimsus, terkait dengan penegakan hukum fraud perbankan, kami tegas. Mungkin dalam hal ini beberapa tahun belakangan, media juga bisa lihat kinerja kami terkait dengan mengungkap kasus-kasus perbankan, bukan hanya baik itu yang dilakukan oleh internal bank ataupun yang dilakukan oleh eksternal, ya, baik terkait mungkin dengan kredit, ya, seperti itu kan. Yang dilakukan oleh debitur nakal sudah kita ungkap. Jadi bukan hanya tindak pidana perbankan, tapi kita gunakan instrumen tindak pidana korupsi. Karena kalau tindak pidana perbankan itu kan hanya menjangkau pegawai bank, tapi kita gunakan tools korupsi itu
bisa mengangkat pihak-pihak di luar bank yang terlibat langsung, Mas Heru. Ya, jadi ini kita lakukan penegakan hukum ini tadi seperti yang saya sampaikan, gunanya aja jangan terjadi. Kita berikan edukasi kepada masyarakat juga bahwa penegakan hukum ini supaya nggak ada ulang lagi. Kita kasih contoh seperti itu. Tapi kita kasih contoh setelah upaya preemptif, upaya preventif tidak maksimal dilakukan. Seperti itu, Mas Heru. Bu Profesor, kenapa pelaku kejahatan ini selama ini mudah dalam pembobolan perbankan seperti scammer, adakah dari akademisi langkah yang harus dilakukan oleh operator atau gimana? Iya, mungkin tadi saya melanjutkan Pak Harto tadi tentang whistleblowing. Jadi whistleblowing system itu di dalam dunia riset kita tentang fraud ya Pak, kecurangan, fraud dan penipuan. Itu whistleblowing system itu mungkin data tentang fraud itu terungkap ternyata lebih banyak dari si whistleblower orangnya. Jadi di sini diperlukan satu sistem whistleblowing pada organisasi termasuk perbankan sendiri. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan sistem whistleblowing itu ya Pak, itu kalau orang bahasa Pekanbarunya apa? Palapetanyo. Sekedar menjawab pertanyaan. Oke, jadi kalau kita lihat whistleblowing system itu kalau dari kami akademisi, saya juga mengambil data dulu dari Pemda ya Pak ya, saya bikin penelitian kecil tentang kenapa orang tidak mau melakukan whistleblowing system. Padahal menurut jurnal akademisi bahwa kalau kita mau mencegah fraud, itu sebenarnya kalau yang internal ya, jadi saya mungkin bilang internal dulu lah, itu sebenarnya datanya itu lebih banyak diungkap oleh si whistleblower. Dan whistleblower itu ada dua, internal dan eksternal. Nah, yang internal itu adalah pegawai itu sendiri. Nah, keberadaan whistleblowing system memberikan peluang kepada internal untuk mengadukan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tidak mau mengadukan? Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa ada satu namanya faktor personal cost dan satu komitmen organisasi, kemudian budaya. Jadi kalau yang personal cost, jadi kalau saya lapor, ruginya untuk saya banyak Pak. Saya nggak disukai kawan, mungkin nanti saya punya karir terhambat. Jadi saya terpaksa diam aja gitu. Padahal kalau dia, padahal udah dijamin, pemerintah juga udah jamin kalau ada apa-apa kita lapor gitu kan. Tidak menyebutkan nama, tetapi itu tidak jalan. Nah, jadi di sini mungkin kita harus menemukan cara gitu bagaimana whistleblowing system yang ada pada organisasi termasuk bank juga itu disambut dengan arti setiap pegawai itu mau gitu melaporkan. Ya tadi kalau misalnya tidak boleh pinjam password, tidak boleh ini, terus dia melihat bahwa dipinjamkan password itu misalnya. Kenapa dia nggak ngelapor aja padahal dia katanya dia udah punya sistem whistleblowing. Nah itu saya bilang palapetanyo. Jadi selalu kecurangan seperti itu terulang lagi gitu. Berarti seperti lingkaran setan gitu. Maksudnya begini Pak, kalau memang mau komit gitu, jadi betul-betul dijalankan. Iya. Bukan sekedar ya palapetanyo tadi. Jadi kan kita bisa lihat 1 tahun atau setengah tahun berapa sih yang melaporkan. Nah, yang kita nggak suka ini adalah dari external whistleblowing yang mendapat tidak resmi data dari internal. Nah itu yang kejadian sekarang yang membuat jadinya kita runyam gitu dari perbankan sendiri, mungkin OJK sendiri gitu Pak dapat dari luar gitu, padahal mungkin belum tentu valid kalau dibandingkan bahkan dengan dari dalam organisasinya sendiri atau lembaganya sendiri mungkin malu juga karena fraud itu kan internal mereka. Ya harusnya kan sudah diselesaikan sendiri Pak di dalam gitu. Jadi dari kita melihat data katanya kalau fraud itu mau dihilangkan gunakan whistleblowing system. Tetapi kalau kita lihat sekarang belum berjalan dengan baik. Ya mungkin riset lah di mana perbankan yang persentase penggunaan whistleblowing system itu, misalnya berapa pengaduan gitu. Mungkin itu perlu dilakukan ya Pak. Udah berapa menggunakan whistleblowing system? Kalau internal control Pak, internal control jelas kita ada internal control di dalam. Kita ada namanya audit internal, ada audit eksternal, berlapis gitu Pak. Berlapis. Kalau kita mau lihat internal kontrolnya ada.
Nah, implementasi itu harus dicek terus. Audit internal juga ada. Pertanyaannya, kenapa kebobolan juga kan gitu? Ya tadi kalau kita mau jawab gampang aja karena kolusi. Bapak punya sistem sebagus apapun, tetapi kalau orang di dalamnya cek apa tadi Bapak ada 3 ya sampai approval, checker maker approval itu tidak dijalankan, artinya kita kolusi. Ayo udahlah. Ini aja gitu, kita bagi-bagi nggak apa-apa nih, pakai dulu passwordnya, nanti jangan lupa, kan bisa juga lupa gitu. Jadi kalau itu tidak dilakukan menurut saya ya taat aja lah sama itu. Sama aturan ya. Ya kan kita ada buku pedoman Panduan, gitu, ya. nah panduan. Nah itu kadang-kadang yang tidak dilakukan. Intinya komitmen di sini ya Bu. Ya jadi makanya ada tadi Pak komitmen, ada personal cost gitu kan, ada budaya. Jadi budaya tadi dengan memasukkan mindset misalnya kita ini ada peraturan kalau melakukan itu nanti kita pasti ujung-ujungnya ketangkap juga gitu ya. Iya. Jadi budaya. Jadi urusan juga sama Pak Teddy kan. Iya. Gitu. Jadi belajar lagi nanti kenapa orang melakukan fraud jadinya lagi fraud triangle lagi, jadi ada kesempatan gitu kan. Iya. Ya Bu, ditahan dulu. Kehadiran negara di tengah masyarakat harus dilakukan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama dalam menjalankan ekonomi dan investasi. Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolri saat ini. Kita lihat sebentar. Lanjutkan diskusi kita membahas amankah dana Anda di bank. Di segmen terakhir ini kita meminta closing statement dan kesimpulan. Yang pertama dari Polda Riau, Pak Teddy. Terkait dengan kami dari Polda Riau menghimbau dalam hal ini masyarakat khususnya terkait dengan simpanan ya. Jangan gampang memberikan password, identitas yang kita miliki kepada orang yang kita tidak kenal, apalagi ini melalui telepon. Sehingga apabila ada terjadi hal-hal seperti itu, lebih baik hubungi bank terdekat. Kalau kita tidak yakin, hubungi bank terdekat, betul nggak ini, dipastikan. Sehingga tidak di kemudian hari menjadi permasalahan yang mengakibatkan kerugian pada nasabah. Sehingga hal ini masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Riau, untuk berhati-hati terhadap segala macam bentuk kejahatan yang modusnya penipuan yang melalui telepon ataupun cara-cara lain yang digunakan oleh para pelaku kejahatan ini, sehingga simpanan kita betul-betul nantinya menjadi aman. Oke. Bu Profesor Rita. Ya, terima kasih. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa nasabah merupakan pengguna yang memerlukan trust terhadap bank di mana dia meletakkan dananya. Nah, walau bagaimanapun nasabah sendiri adalah pelaku yang harusnya mempunyai literasi dan inklusi terhadap keuangan. Jadi di sini mungkin ada peran dari bank itu sendiri atau mungkin dari perguruan tinggi juga menyebarkan bagaimana mereka itu dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangannya. Nah, di sini mungkin kami menghimbau dari organisasi perbankannya sendiri itu mungkin akan memberikan begitu lebih lah lagi sosialisasi mungkin atau memberikan literasi keuangan kepada masyarakat, karena masyarakat kita itu kan pendidikannya mulai dari yang sangat rendah sekali. Sementara teknologi informasi yang dipakai di perbankan itu sangat canggih. Seperti kalau saya mau bilang tadi ada skimming tadi, itu mungkin mereka nggak kebayang ya memberikan password atau bisa diletakkan di kamera. Mereka berpikir aman aja, sudah di dalam ini begitu. Itu dari segi nasabahnya. Mungkin lebih banyak lagi ada program-program untuk memberikan literasi dan inklusi keuangan. Nah, kemudian dari organisasi perbankan sendiri mungkin tadi kita sudah melihat karena dia adalah suatu bisnis yang risikonya sangat tinggi. Nah, walaupun sudah dikontrol atau dijaga oleh otoritas jasa keuangan gitu, tapi tetap
Nah, operasional itu adalah tanggung jawab institusi itu sendiri, oleh bank itu sendiri. Sehingga walaupun sudah ada internal control, sudah ada internal audit, sudah external audit dengan sistem teknologi informasi yang canggih, tetap faktor manusianya itu perlu diedukasi terus, diingatkan terus. Nah, karena kita sebagai manusia tadi ada three fraud triangle, jadi ada tiga. Pertama adalah kesempatan, Pak. Jadi kesempatan itu peluang macam-macam yang ada. Jadi gaya hidup merupakan suatu dorongan juga. Interest kita tuh gaya hidup, kemudian peluang itu adalah bagaimana internal kontrolnya, kemudian rasionalisasi. Jadi individu yang melakukan fraud itu dia akan mempunyai 3 rumus fraud triangle tadi. Ada peluang, kemudian dia berasionalisasi, ya, kemudian ada tekanan dia, termasuk interest dia. Itu mungkin yang perlu kita lihat. Jadi dari nasabah kita kasih edukasi, kemudian di dalam organisasi kita kuatkan lagi fungsi kita di dalam, termasuk pengawasan. Jadi yang melekat atau yang pengawasan tadi dengan adanya whistleblowing system, dan kita pastikan bahwa tidak pala petanya, Pak. Jadi ada, kemudian implementasinya itu benar-benar dilaksanakan. Mungkin begitu, Bu, Pak. Ya. Pak Soeharto, Direktur Bank Rio Kepri. Baik, dengan tema kita kan amankah dana Anda di bank? Saya katakan aman. Tadi sampaikan oleh Pak Lutfi juga. Pertama, bank selalu improve terhadap kemajuan teknologi. Jadi walaupun ada hal-hal yang kecil. Yang kedua, bank juga tadi disampaikan oleh Pak Lutfi mengikuti program LPS. Jadi ada lembaga penjaminan simpanan, Pak. Nah, itu salah satu yang digaranti kita mengikuti program LPS. Yang berikutnya juga, bank juga punya ketentuan, Pak. Tadi sudah sampaikan Pak Lutfi bahwa apabila kesalahan ada di bank wajib mengganti. Dan di dalam aturan kita maksimal itu 20 hari kerja kita sudah harus mengganti apabila itu kejadiannya akibat operasional banknya sendiri. Nah, ke depan memang tadi sampaikan oleh Pak Teddy dengan Prof Rita juga bagaimana mengedukasi. Salah satu yang tadi sampaikan, kalau tidak sempat ke bank pun, kalau apabila terjadi, misalkan kan sekarang ada yang namanya SMS banking, Pak. Iya. SMS banking itu bisa notifikasi ke nomor handphone dia, oh ini ada terjadi transaksi apa yang dia tidak lakukan. Nah, itu segera saja. Melapor. Kalau di Bank Riau Kepri ada namanya call center, Pak. Call center kami di nomor 1550470. Itu 24 jam, Pak. 24 jam. Nah, itu 24 jam dan langsung bisa diblok, Pak. Ya. Jadi, bisa ulangi lagi, Pak? Jadi kalau di Bank Riau Kepri, apabila nasabah kami menemukan transaksi yang tidak dikenal, khususnya melalui notifikasi yang ada di handphonenya, segera saja hubungi. Apabila kalau malam mungkin ya Pak tadi sampaikan harus ke kantor. Kalaupun sudah tengah malam, cukup bisa menghubungi call centernya Bank Riau Kepri di nomor 1.500.1500470. Itu nomor, dan 24 jam, Pak. Langsung bisa kita blok. Dan itu bisa kita trace langsung, Pak. Nah, itulah. Kejadian kemarin pun akibat adanya report dari call center juga, Pak, sebenarnya. Mungkin itu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kami selalu menjaga amanah dana Bapak Ibu semua, apalagi kami diawasi. Tentunya kami harus menjaga itu dengan baik. Gitu. Mungkin itu, Pak. Harapan ke depan, Pak, apalagi nih konvensional ke syariah, harapan kami dengan adanya perubahan operasional bank dari bank umum syariah bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, kita hanya bukan mengganti baju saja gitu. Kami harus melakukan upaya perbaikan. Kami juga ada 3 tagline, Pak, sebenarnya dengan konversi itu. Pertama adalah kinerja. Perubahan menjadi bank umum syariah, kinerja harus tetap dijaga. Apalagi kami miliknya 2 provinsi, 4 kota dan 15 kabupaten di Provinsi Riau maupun Kepulauan Riau. Kami harus menjaga itu karena dividen terutama, karena pemegang saham kan mengharapkan dividen. Menjaga kepercayaan ya, Pak. Betul. Nah, itu kinerja. Yang kedua kinerja tadi konversi. Konversi mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat ya Pak Lutfi, karena kami saat ini sedang proses RUP sirkuler.
dan insya Allah dalam waktu dekat kami sudah daftarkan juga ke Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, dan kami akan sampaikan lagi kepada otoritas OJK untuk memperoleh izin. Nah, yang berikutnya adalah kultur. Kultur ini tentunya harus berubah cara menanganinya, karena kami sudah membawa nama syariah selain kompetensi daripada pegawainya sendiri. Jadi kompetensi dari sisi banking knowledge-nya, tapi dari sisi syariahnya juga harus paham. Sebagaimana yang sudah disampaikan dan diwanti-wanti oleh regulator. Jangan sampai melanggar. Lebih parah lagi kalau nanti lebih jelek lagi. Nah ini yang berikutnya, tentunya Bank Riau Kepri Syariah nantinya harus update dengan teknologi. Supaya kami tidak ketinggalan dan tidak ditinggalkan oleh nasabah. Itulah harapan kami, Pak. Dan mohon sebagaimana harapan kita semua, tetap menjadi menjadi nasabah kami gitu. Dan hal-hal tadi sudah kami sampaikan, apabila ada keluhan, call center kami selalu selalu on, dan juga tadi whistleblowing kami juga, sistem kami juga selalu berjalan. Nah, mudah-mudahan ini tetap kami on track lah apabila nanti pada saat kita melakukan perubahan konversi ini dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Mungkin itu Pak. Oke. Makasih Pak Arto. Ini kuncinya di OJK nih Pak. Penutup gimana Pak? Ya, baik Pak. Terima kasih ya sebagai regulator ya dalam hal menjawab tema ini ya, amankah dana Anda di bank, dan juga tadi melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Harto dari BRK ya. Bahwa saya sangat meyakini dan secara lembaga gitu ya, sebagai regulator, perbankan ini adalah industri yang paling aman ya untuk dalam berinvestasi, kita menempatkan dana maupun bertransaksi gitu ya. Karena apa? Ya seperti yang saya utarakan di awal, bahwa kerahasiaan data simpanan nasabah, misalnya nama, dana nasabah, jumlah uang apa itu sangat dirundungi kerahasiaannya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ya, di pasal 40 disebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah simpanan, juga simpanannya gitu, data nasabah dan juga simpanannya. Itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Kemudian juga di sana bank ada perlindungan aset nasabah yang seperti tadi saya sampaikan sesuai dengan pasal 29 ya Undang POJK nomor 1 tahun 2013. Sektor jasa keuangan atau pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab gitu ya atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian dari pengurus, pegawai, pelaku usaha ya. Jadi yang seperti tadi saya bilang, apabila ada kerugian nasabah itu wajib diganti. Tadi maksimal Pak Harto bilang 20 hari. Ya. Yang di Batam itu cepat Pak, cuman berapa hari ya Pak Harto ya? Setelah kita dapat CCTV informasi. Ya, artinya diganti dulu nasabahnya sebelum proses penyidikannya dilakukan. Nah itu yang ini. Kemudian garansi yang ketiga, saya bilang garansi, ada penjaminan LPS bahwa simpanan kita aman ditaruh di bank. Dan yang terakhir adanya perlindungan konsumen. Jadi nasabah atau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dana yang disimpan di bank ya. OJK begitu ketat mengawasi. Secara pasif laporan bulanan wajib kita teliti setiap bulannya. Dan kemudian kita juga nilai tingkat kesehatan bank dalam per triwulan kita terbitkan. Jadi bank itu begitu rigid pengawasannya oleh otoritas jasa keuangan tentunya. Dan apa juga terkait dengan perlindungan konsumen, OJK juga menyiapkan line telepon pengaduan Pak ya, kalau ada masyarakat yang ingin mengadu ke OJK bisa melalui 081 diulang ya, lagi Pak biar 081 ya teleponnya ya 081 157 157 gampang Pak. Jadi 081 depannya 157 157 157. Nah, 3 kali. Jadi itu Pak, mudah-mudahan
Ini laporannya bukan hanya perbankan ya Pak, untuk Semua industri. industri Semua industri keuangan. seperti leasing, apa gitu Leasing, ya, termasuk pasar modal, ya itu ya. Jadi itu barangkali dari OJK, mudah-mudahan ini bagian dari proses edukasi dan literasi buat kita semua ya, buat masyarakat agar lebih cerdas lagi dalam memanfaatkan transaksi keuangan baik di perbankan, non-bank maupun pasar modal. Oke. Sebenarnya banyak yang akan kita bahas, namun waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih ke Pak Suharto, Pak Lutfi, Pak Teddy, Bu Profesor. Sebelum ditutup, menjaga kerahasiaan data pribadi dan keamanan seluler sebagai salah satu upaya mencegah kejahatan perbankan di saat ini. Sekar Putih Jarot, juru bicara OJK. Kita bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.